Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngayap, kali ini kita berada di Museum Nasional Indonesia atau yang dulunya dikenal dengan nama Museum Gajah Mada. Yuk, apa aja sih yang ada di dalamnya? Kita explore. Sebelumnya Sobat Ngayap minta dukungannya ya untuk like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Nah, untuk masuk ke Museum Nasional Indonesia, kita bisa membeli tiket secara online dengan masuk ke Museum Nasional Indonesia melalui Instagramnya. Di situ akan ada cara pembelian tiket lewat profilnya. Sobat Ngayap bisa melakukan pembelian secara online maupun offline. Oke, baiklah. Ini dia denah ruangannya, di mana di Museum Nasional Indonesia ada bagiannya di dalam dan ada bagian di luarnya. Nah, kita akan mengeksplor bagian yang pertama, yaitu di dalam Museum Nasional Indonesia. Sobat Ngayap bisa lihat ya, ini dia bagian dalam Museum Nasional Indonesia. Kita bisa lihat ya, di bagian dalamnya banyak sekali barang-barang peninggalan pada zaman dahulu kala. Yang kita tahu, negara kita, negara Indonesia, yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Oke, Sobat Ngayap bisa lihat, ini dia mungkin peninggalan-peninggalannya. Kita lihat ya. Nah, di sini ada wayang. Yang kita tahu, wayang merupakan salah satu benda yang ada di Pulau Jawa. Nah, di sini juga di ruangan ini nanti akan ada sebuah film, yaitu gimana rekaman pidato Bung Karno pada saat pembacaan teks proklamasi yang merupakan sejarah bahwa kemerdekaan negara Republik Indonesia, negara kita merdeka. Nah, di ruangan tempat ini juga cukup nyaman ya, dimana Ryan begitu menikmati pembacaan pidato teks proklamasi oleh Bung Karno. Nah, ini dia yang kedua, bagian luar Museum Nasional Indonesia. Nah, di bagian yang luar ini banyak sekali candi atau arca-arca yang bisa kita nikmati. Oke, Sobat Ngayap bisa lihat ya. Ini dia bagian luar yang ada di Museum Nasional Indonesia. Oke, sini ada candi atau arca. Nah, Ryan begitu menikmati, diajak ngobrol tuh, diajak bermain oleh Ryan. Ya, begitu senangnya dia melihat. Oke, ini dia arca-arca. Nah, di tempat ini termasuk tempat yang paling hits untuk mereka yang suka berfoto-foto dan berselfie-selfie. Oke. Nah, ketika kita berada di Museum Nasional Indonesia, rugi kalau kita tidak masuk ke dalam ruang imersiva. Di ruang imersiva ini kita diwajibkan untuk membeli tiket lagi ya. Disarankan untuk Sobat Ngayap membeli tiketnya secara online karena tempatnya dibatasi. Ketika full, pembelian tiket tidak dijual lagi. Ini dia penampakan ruang imersiva 3 dimensi. Nah, Sobat Ngayap bisa lihat ya bagaimana ruangannya. Kita akan melihat video mapping dengan layar 360 derajat, seolah-olah kita disajikan oleh sensasi berpetualang ketika kita masuk ke dalam ruangan ini. Kita lihat bagaimana ruangannya cukup baik juga untuk anak-anak, di mana anak-anak merasa senang, nyaman ketika berada di ruang sini karena mereka merasakan sebuah sensasi. Karena di video mapping ini banyak film yang ditunjukkan. Kita akan berada di dalam ruangan ini selama 30 menit pertunjukan. Oke, Sobat Ngayap bisa lihat ya. Ini dia film tunjukannya, kita seolah-olah berpetualang nih. Bagaimana kita lihat sensasinya. Nah, anak-anak juga terlihat tuh si Ryan merasakan
bagaimana dia sedang berada di dalam hutan melihat sebuah binatang yang besar. Oke, ini dia ruangan imersifah namanya. Nah, sobat Gaib bisa lihat, ini dia ruang imersifahnya. Oke, baiklah Sobat Ngayap, itulah review untuk Museum Nasional Indonesia. Nah, karena sedang berada di Museum Nasional Indonesia, kami akan mencoba menaiki bis tingkat. Kami akan menaiki bis tingkat terbuka, seperti hal yang pernah dilakukan oleh para pemain timnas U23 ketika menjuarai SEA Games kemarin. Mereka melakukan pawai dengan bis tingkat terbuka. Nah, bis tingkat terbuka ini bisnya yaitu bis dengan jalur BW4, karena cuma ada satu ya yang menggunakan bis tingkat terbuka. Nah, untuk haltenya itu persis di depan Museum Nasional Indonesia. Kita tinggal menunggu jurusan yang kita inginkan. Oke, karena kami akan menaiki bis tingkat terbuka, jadi kami menggunakan yang BW4 yang melalui jalur Sudirman dan Tamrin, karena di jalur itu yaitu melalui gedung-gedung pencakar langit, maka digunakanlah dengan menggunakan bis tingkat terbuka. Selain jalur ini kita tidak bisa menggunakan bis tingkat terbuka. Nah, untuk menaiki bis tingkat terbuka tidak dikenakan biaya Sobat Ngayap, cukup menggunakan e-money yang bersaldo. Nanti kita akan tetap tap cash di pintu masuknya, karena syarat untuk menaiki bis tingkat itu penumpang harus tetap tap cash dan tidak ada pemotongan ya, 0 rupiah.